Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen. Perkenankan saya ingin berbagi atau sharing tutorial melakukan sinkronisasi RPS dengan media Google Classroom dan gamifikasi atau game based learning yang akan kita gunakan ya. Jadi kita akan mensinkronkan rencana pembelajaran semester kita dengan model gamifikasi. Jadi kita kan selama ini kalau melihat mahasiswa itu lebih senang saat adanya jam istirahat atau jam pulang tiba. Dan selain itu juga mahasiswa itu ternyata lebih bersemangat saat slide dosen berakhir. Ada juga mahasiswa sering senang kalau sudah tiba liburan UAS gitu ya. Atau kalau kita cek itu apalagi masa-masa daring seperti ini terlihat sangat jenuh dan bosan dengan tugas perkuliahan yang selalu diberikan oleh dosen ataupun oleh guru-gurunya. Jadi dosen pun dianggap menjenuhkan sehingga mereka tidak ada motivasi untuk menikmati semua tahap pembelajaran gitu. Jadi kita ada sebuah pertanyaan khusus ya, seberapa baikkah anak didik kita menikmati proses belajarnya. Jadi tidak hanya selesai belajar gitu, misalnya, 1 semester kita telah berikan 14 kali pertemuan gitu, itu tidak tapi ternyata mereka tidak menikmati proses belajarnya. Jadi hanya sekedar selesai saja. Nah, kalau kita cek, kalau lihat maba ya, mahasiswa baru gitu ya, masih, fashionable gitu, misalnya rambutnya masih, hairstylist-nya masih keren, matanya masih semangat gitu. Terus, menggunakan baju-baju kekinian gitu ataupun, fashionable lah pokoknya. Tapi kalau kita cek udah semester 4 5 mereka kok terlihat sayu gitu, terus, lusuh, terlihat tidak bersemangat dan sebagainya. Itu ada sebuah indikasi bahwa mereka ternyata, ada titik jenuh atau kurang menikmati proses belajar. Jadi, mereka hanya memperhatikan, yang penting cepat lulus, karena saya sudah sangat jenuh gitu ya, jadi saya pengen lulus. Nah, akhirnya beberapa cara itu mereka gunakan agar mendapatkan nilai yang bagus ya, walaupun dengan cara mencontek. Dan kalau menurut saya itu mencontek itu bisa jadi salah satu indikasi keputusasaan pelajar karena kesulitan dalam proses belajarnya. Jadi mereka mencari jalan pintas dengan cara mencontek, yang penting dosen, melihat, mahasiswanya itu pintar atau guru melihat, siswanya terlihat pintar padahal mereka mencontek, itu. Nah, ataupun ada juga terlihat, tugas itu dikerjakan saat hari H atau biasa kita sebut dengan sistem kebut semalam gitu ya. Nah, hal ini menjadi sebuah indikasi bahwa tidak ada ketertarikan mereka dengan mata pelajaran atau mata kuliah kita gitu ya, sehingga mereka, mengumpulkan tugas itu asal-asalan ataupun asal copy paste ya dengan model mencontek dari ngambil saja copy paste dari Google, itu, dia asal kirim ke kita gitu ya. Jadi itu ternyata tidak menarik. Oke, sekarang kita akan coba implementasikan model gamifikasi. Nah, sebelum gamifikasi itu, apa, kita harus tahu dulu nih gamifikasi apa. Jadi gamifikasi, salah satu konsep ya, metode yang menggunakan prinsip-prinsip dan elemen utama pada game ya, atau permainan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran tertentu. Nah, jadi elemen utama dalam metode ini adalah, sebuah permainan ya. Jadi mereka, menggunakan permainan untuk, menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi nanti, mata kuliah seolah-olah bermain game. Nah, kenapa model gamifikasi menjadi salah satu metode yang bisa kita gunakan selama pandemi ya. Jadi untuk mengurangi ini, mengurangi kontak dan, kerumunan ya selama COVID-19 masih ada, jadi, gamifikasi bisa diterapkan. Jadi menurut saya itu gamifikasi merupakan salah satu strategi yang baik ya. Jadi mereka kan memiliki pengalaman-pengalaman, yang lebih dalam ketika mereka bermain game. Sangat menarik apabila desain ini didesain dengan baik nih. Jadi mereka memang ada, orientasi untuk mengikuti pembelajaran itu dengan, tindakan ya atau selaras dengan tujuan pembelajaran dan sampai mereka bisa lulus dengan, rasa kepuasan bahwa mereka telah menyelesaikan sebuah misi-misi padahal itu adalah materi-materi dari,
perkuliahan umum, cuman kita akan kemas dengan gamifikasi gitu. Nah, sebagai contoh, kalau kita telah menyusun RPS ya, sebelum mata kuliah dimulai, adanya RPS, setelah kita susun 1 semester full beserta materi-materinya, lalu kita jadikan sebuah level game, misalnya di pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 sampai pertemuan berapa? 14 ya. Jadi kita bukan level-level game seperti ini. Nah, mereka akan tertarik dengan membuat karakter ya, karena karakter ini terlihat seperti permainan game pada umumnya ya, RPG ya. Jadi kalau yang mereka udah nyaman bermain game mobile ya, atau mungkin mungkin game online, mereka ketika integrasi dengan ini menjadi sesuatu metode yang mirip-mirip. Jadi mereka ada ketertarikan. Jadi mereka bisa custom karakter. Kalau karakternya itu bisa kita beli powernya, beli kekuatannya, ataupun beli-beli senjata atau fashionnya, pakai bajunya, equipmentnya diganti dengan cara mereka mendapatkan experience point ya, atau syarat-syarat untuk naik level sehingga bisa melakukan custom karakter. Nah, ada juga kelas tool ya, seperti power ya, pada umumnya seperti bermain game. Kita juga bisa create team, bikin quiz ya, quiz-quiz dadakan gitu ya. Nah, ini yang paling menarik adalah adanya kita bisa mendeteksi perilaku mahasiswa. Nah, kita bisa tambahkan experience point ya, atau disingkat XP. Jika positif gitu, misalnya karena dia telah menyelesaikan sebuah aktivitas online selama masa pandemi, kita tambahkan 150 karena satu level itu 1000 XP-nya. Jadi mereka akan terus mengumpulkan poin-poin hingga dia mendapatkan 1000, naik level, dia bisa custom karakter dan menambahkan kekuatan dan sebagainya gitu ya. Dan juga kita lihat ada being positive and hardworking, ada being respectful to other online ya, saling menolong, helping other nih untuk saling kerjasama gitu. Nanti kita tambahkan poinnya. Untuk SP ini kita bisa custom dengan nilai yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ada juga yang negatif ya, misalnya dia telat, komunikasinya kurang selama perkuliahan, dia malas-malesan, tidak ada aktivitas dan sebagainya. Ini bisa kita jadikan negatif behavior, perilaku negatif yang akan mengurangi nilai health point. Nah, kalau health point-nya berkurang, dia tidak bisa naik level ya, tidak bisa mengikuti perkuliahan. Jadi ini sebuah model pengurangan nilai dengan negatif behavior atau perilaku negatif. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang akan kita gunakan ya, seperti memecah materi, lalu pisahkan sebagai level-level, lalu berikan skor dan sebagainya. Tapi nanti kita akan coba praktekkan saja secara langsung ya, dengan metode quest atau pencarian ataupun pemaknaan epic meaning ya. Jadi di mana siswa mencari mencari apa ya, mencari petunjuk ya. Salah satu kalau sudah selesai dia akan naik ke level berikutnya sampai benar-benar selesai sehingga dia menyelesaikan materi-materi atau tugas-tugas yang kita berikan menjadi lebih baik gitu. Oke, jadi untuk platformnya akan kita gunakan adalah Google Classroom ya, Google Classroom dan Classcraft ya. Jadi kalau kita cek ini salah satu contoh aktivitas online gamifikasi perkuliahan saya. Jadi sekarang sudah ada sekitar beberapa mahasiswa sudah submit mendapatkan poin dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita cek si Classcraft ini, oke, saya sign out dulu. Sign out dulu sebagai umum dulu ya. Jadi kita buka Classcraft. Saya tutup. Oke, jadi si Classcraft ini memang ditunjukkan untuk model gamifikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk gamifikasi untuk student ini atau mahasiswa ini lebih termotivasi ketika dia menyelesaikan misi-misi perkuliahan kita. Jadi materi-materi kita akan kita jadikan gamifikasi sesuai dengan RPS yang telah kita buat ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat situsnya adalah classcraft.com ya. Jadi di sini ada menu teacher dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk sebagai teacher dulu ya, sebagai mode dosen atau teacher boleh. Silakan pilih menu login di sini, di login di Classcraft ya. Nah, Classcraft ini memang mengharuskan kita menggunakan koneksi internet karena dia sifatnya game based ya. Jadi
kita harus online. Oke. Oke, kita tunggu sampai benar-benar login. Nah, untuk loginnya itu boleh menggunakan Gmail. Jadi kalau bisa kita menggunakan email Gmail dulu Bapak Ibu ya. Oke, saya keluar. Kita buka Classcraft. Nah, kita login. Ketika kita login, dia akan membaca. Oh, karena saya sudah pernah login, jadi dia memang harus langsung ya ternyata ya, langsung masuk ke game.classcraft.com ya. Jadi seharusnya Bapak Ibu bisa menggunakan Gmail untuk masuk gitu. Ini dia ternyata langsung masuk. Oke, saya tutup dulu mungkin ya. Jadi saya tutup, saya buka kembali, buka classcraft.com ya. Kemudian saya teacher, saya login. Oh, dia langsung ya ternyata. Nah, jadi ini adalah halaman loginnya. Kita bisa menggunakan login dengan ClassLink ataupun Google ya, ataupun kita bisa mendaftar dulu dengan sign up. Ya, jadi lebih enak ketika kita menggunakan Gmail ya Bapak Ibu. Kenapa? Nanti kita akan integrasikan dengan Google Classroom. Oke. Oke, sekarang kita pilih login dengan Gmail ya, pastikan menggunakan Gmail. Lalu di sini akan muncul autentifikasi menggunakan akun apa. Oke, jadi saya gunakan yang akun ini ya untuk melakukan login. Jadi dia akan masuk ke halaman dashboard Classcraft ya. Jadi kita akan coba gunakan gamifikasi ini dengan menggunakan classcraft.com ya. Nanti akan terintegrasi ya dengan Google Classroom ataupun Google Form, dengan Google Spreadsheet dan sebagainya gitu. Oke, ini adalah halaman utama ya. Jadi Bapak Ibu silakan loading dulu. Nah, ini muncul slash teacher slash default. Jadi ini adalah halaman awal ya, halaman awal ketika Bapak Ibu setelah melakukan login dengan Gmail. Jadi saya sarankan menggunakan Gmail ya, jangan menggunakan Yahoo Mail atau apa, karena nanti kita akan benar-benar integrasikan dengan yang namanya Google Classroom. Oke, kita tunggu sebentar. Ini udah masuk ke home. Memang koneksi saya sedang cukup buruk ya. Nah, di sini sebagai contoh adalah saya telah membuat kelas pemrograman mobile, kelas Android, dan di sini juga ada demo kelas. Jadi kalau kita mau lihat-lihat, mau lihat-lihat dulu bisa menggunakan demo kelas ya. Sebagai contoh kita akan lihat play. Nah, kita akan lihat dulu fitur-fiturnya apa saja. Nah, di game dashboard ya Bapak Ibu ya, di sini ada muncul student ya. Jadi nanti ini adalah peserta-peserta gamifikasi kita ya, peserta di mata kuliah kita atau pelajaran kita. Dia bisa setup karakter, dia masuk ke tim gitu ya, sebuah tim. Di sini juga muncul ada HP, ada AP ya, action point, ada health point, ada experience point atau gold point. Nah, kalau gold point ini khusus untuk Classcraft yang premium. Jadi karena kita masih pakai yang free ya, jadi kita akan hanya dibatasi pada fungsi-fungsi seperti HP, AP dan XP ya, health point, action point dan experience point. Nah, di sini di level 6 karena dia sudah lebih dari 5.000 ya, jadi udah naik level 6. Kita juga bisa lihat di sini ada tanda plus, ada tanda minus ya. Kalau tanda plus kita bisa berikan positive behavior secara manual ya, misalnya dia telah hari ini dia masuk gitu. Jadi kita tambahkan 150 XP gitu ya, dia naik, nambah gitu ya. Ataupun dia karena males gitu, dia tidak berpartisipasi, kita kurangi karena mungkin dia handing in booklet, jadi dia telat, kita kurangi 10 HP-nya. Nah, ini kita kurangi, akhirnya dia berkurang nilainya ya. Oke.
Jadi ini student, di sini juga ada teams ya, kita bisa setting timnya ya. Jadi kita bisa buat tim-tim di sini. Nah ini timnya pesertanya siapa saja. Oke, ada class tools ya seperti jenis-jenis permainan. Ya paling menarik di sini adalah boss battles ya. Jadi ketika kita menggunakan boss battles itu kita bisa pilih salah satu ini, kita bisa mencari lawannya. Misalnya sebagai contoh next gitu ya. Dan dia akan battle dengan siapa? Battle dengan students atau dengan teams gitu. Dan di Quest ini ada fitur menarik adalah kita bisa membuat quest-quest ya, quest-quest. Kita bisa klik di sini questnya, lalu kita bisa sinkronisasi dalam bentuk peta seperti ini. Pencarian ya, jadi setelah introduction dia akan mencari apa untuk menyelesaikan sebuah task dan sebagainya. Dan ada juga fitur messaging, jadi setiap mahasiswa atau siswa bisa komunikasi dengan dosennya ya di sini. Di sini juga ada analytics ya, di analitik aktivitasnya apa saja. Kita bisa lihat mahasiswa ngapain aja, lalu ada di class setting ya, setting kita bisa menambahkan perilaku positif atau perilaku negatif gitu ya, bisa kita custom. Nah, ini ada behavior contohnya pilih positif behavior atau negatif behavior gitu sebagai perilaku-perilakunya. Ada juga powers ya, powers pledges, ada random event gitu ya. Untuk yang premium gitu. Atau game rules ya, misalnya untuk naik level kita setting berapa gitu ya, misalnya 1000 gitu ya. Atau health point region ya, misalnya setiap hari dia itu akan mendapat setiap harinya itu berapa ya. Jadi berapa poin ketika ini. Oke, kita sudah ngelihat demo ya, demo Classcraft. Jadi sekarang kita akan praktik saja membuat kelas ya dari nol sampai nanti kita bisa ngelihat dari sisi mahasiswanya. Oke, kita akan buat kelas baru ya, create a class. Nah, di sini kita bisa melihat dia minta class name ya, class name. Misalnya kelas website ya, karena saya mengajar pemrograman website, jadi kelas pemrograman website, kelas setting. Ini bebas ya, ya di sini boleh ya, tapi kelas saya pilih sebagai high school misalnya. Oke, lalu saya pilih next ya. Di sini kita bisa milih jenis kelas model kelasnya seperti apa. Apakah social distancing atau remote learning atau casual ya. Jadi kalau saya misalnya sebagai contoh adalah remote learning karena saya akan nge-remote mahasiswa saya karena jarak jauh dan selama pandemi. Oke, saya next. Nah, di sini kelas pemrograman website sudah muncul ya, tapi dia masih belum bisa di-play gitu. Dia ada indikator bahwa you can play yet ya, finish setting up your class first gitu ya. Jadi kita harus melakukan setting kelasnya dulu ya. Pertama kita klik review behavior. Oke, jadi kita bisa melihat positive behavior, perilaku-perilaku positif dari mahasiswa kita seperti completing online activities, being positive and hardworking dan sebagainya, ataupun helping an older student with their work ya. Jadi mereka saling bantu satu sama lain, kita tambahkan perilaku positif ya, positive behavior yang nilainya nambah 125 XP ketika dia menambahkan bantuan kepada teman-temannya. Apakah ini bisa ditambahkan nanti kita juga ada yang negatif ya, negatif perilaku negatif dia akan mengurangi health point. Health point itu semacam nyawa ya kalau dalam sebuah game ya. Jadi kalau dia health pointnya 0 dia nggak bisa melanjutkan game. Dan tadi kita udah setting bahwa kita bisa recharge setiap harinya mau berapa gitu. Lalu pilih next. Pledges ya, jadi ada pledges itu apa sih? Ada janji ya, contohnya ada aturan-aturan ya, misalnya di sini ada membuat kudos atau pujian pada classmate misalnya, ada kita juga bisa membuat video gitu ya, sebagainya. Lalu kita down, oke. Kemudian review power, yaitu power yang ada di kelas ini sudah default ya. Karena kita ada 3 jenis level, tipe karakter ya, ada guardian, ada mages ya, ada healer ya, jadi seperti itu.
Oke, nah ini ada healers, penyembuh ya, misalnya ada meditasi. Nah ini powernya saja. Tidak usah dipikirkan dulu, yang penting kita nanti tahu konsep, cara melakukan sinkronisasi, RPS kita dengan gamifikasi. Ini power-powernya. Nah, kita tinggal assign student. Nah, yang menarik adalah ketika kita add student to your class, jadi kan sebuah game ini udah ada, tinggal mencari pesertanya lagi ya. Jadi kita bisa tambahkan dengan create new account. Kita bisa melakukan student manually atau menggunakan Google Classroom ya. Anggap saja kita telah memiliki Google Classroom, jadi kita sinkronisasikan dengan Google Classroom. Jadi kita akan pilih salah satu kelas di Google Classroom, sebagai contoh adalah pemrograman mobile, sini yang ada sisanya. Oke. Nah, ini bisa kita masukkan semua. Jadi kita tinggal create account ya. Jadi siswanya. Nah, itu kalau kita ingin mengintegrasikan dengan Google Classroom. Nah, kalau kita menggunakan student manually ya, jadi kita bisa menambahkan manual satu-satu ya. Misalnya Dika, Raja, ya misalnya Iwan Nawan ya, misalnya ataupun Doni, misalnya Anggara. Nah, ini boleh nambah, boleh lebih ya, tapi saya sebagai sampel adalah 3 saja. Lalu kita create account di sini. Jadi setelah kita create account, si Classcraft ini akan mengenerate codes ya. Code ini untuk mereka melakukan login ya. Jadi di sini Doni Anggara, Iwan dan sebagainya. Nah, ini kita biasa setting tim, membuat sebuah tim. Kalau kita belum butuh tim ya, kita bisa down dulu. Nah, di sini sudah lengkap ya centang biru, centang hijaunya. Jadi untuk bisa memainkan game gamifikasi kelas pemrograman website ini harus kita pilih yang tanda gambar kunci ini, Bapak Ibu, prepare student introduction. Kita pilih. Nah, yang paling penting adalah yang paling bawah ya. Di sini ada download student codes. Oke, jadi kita download, jadikan sebuah PDF ya. Ini save PDF. Nah, kita buat akun Classcraft, kita simpan dalam bentuk PDF. Nah, tinggal next. Oke. Nah, ini adalah video-video ya, bisa Bapak putar, Bapak Ibu putar untuk belajar sedikit tentang Classcraft, atau next saja. Nah, di sini kelas sudah komplit ya. Your class setup is complete. You are ready to begin. Jadi kita sudah bisa memulainya. Jadi kalau kita cek tadi terkait dengan kode di download ya, ada akun Classcraft. Di sini ada. Nah, sebagai contoh, mahasiswa dengan nama Doni Anggara dia punya kodenya seperti ini. Jadi ini adalah kode-kode yang harus disampaikan ke mahasiswa biar dia bisa ikut ke dalam gamifikasi ya. Student code, ada class code nih, Doni Anggara, Iwan Gunawan gitu ya, ada Andika Raja. Ini kodenya nih disimpan, jangan sampai hilang ya. Oke. Kita kalau udah setup selesai, ini kita play saja. Nah, di sini juga ada semacam dashboard ya, ada game dashboard. Siswa saya ada 3, mahasiswa 3. Ini kita biarkan saja, kita nggak usah pilih setup karakter atau assign name ya, karena kita biar mereka yang memilih sendiri karakternya ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lupa kodenya, kita bisa pilih edit student. Lalu di sini ada distribute codes ya, di sini ada, tinggal di-download handout-nya. Nah, tinggal disimpan dalam bentuk PDF kembali. Kalau tadi lupa, ataupun kita bisa mengirimkan email masing-masing mahasiswa. Yang penting kita minta email mereka, nanti kita masukkan email lalu kita kirim. Jadi mereka akan menerima kode-kodenya gitu. Oke, di sini ada Teams, nanti kita bisa setting tim dan sebagainya. Nah, di game dashboard kita masih belum melihat HP, XP dan sebagainya. Kenapa? Karena student ini belum masuk atau belum mendaftar dengan kodenya dia ya. Nah, di sini kita fokus pada quest ya, pencarian. Jadi
si Classcraft bisa membuat quest ya yang berisi adalah materi-materi yang akan kita masukkan gitu. Oke, sekarang kita tambahkan add quest ya. Satu, kita pilih misalnya saya pengen dulu sini dulu ya, di sini. Oke, misalnya adalah pertemuan 01 gitu ya. Lalu kita pilih ini, mapnya bebas, yang penting sesuaikan saja atau mungkin ini atau ini terserah ya. Mungkin ini. Lalu next. Jadi saya pilih kelas pemrograman website, ini yang lain jangan dicentang karena saya hanya fokus pada kelas pemrograman website. Assign pertemuan 1. Pilih next. Di sini. Nah, di pertemuan 1 kita bisa pecah-pecahkan RPS kita. Nah, sebagai contoh RPS pemrograman website ini ya, di sini kalau kita rinci gitu ya. Di sini di pertemuan 1 kita memiliki subbokok bahasan ya, seperti penyampaian kontrak pembelajaran ataupun materi-materi awal dan sebagainya. Jadi kita bisa buat subbokok bahasan yang akan kita masukkan. Kita juga bisa mengupload materi kita dalam bentuk PowerPoint atau PDF gitu. Jadi di sini. Dan kita juga sudah menyediakan discussion ya, untuk menu discussion ya, untuk mereka saling berdiskusi. Jadi ini akan kita partisi dan kita akan masukkan ke dalam kelas craft ya. Oke, saya akan tambahkan dulu satu saya mulai dari sini aja biar menarik ya. Saya besarkan. Saya besarkan, saya pilih, saya mulai game start dari sini. Dari sini dulu boleh lah. Nah, kita akan membuat your quest introduction. Jadi kita akan berikan perkenalan. Jadi hari pertama itu ngapain gitu ya. Misalnya sebagai contoh adalah selamat datang di kelas programan website. Oke. Pada pertemuan pertama kita akan saling berkenalan dan membahas kontrak kuliah gitu ya. Jadi sebagai contoh seperti ini. Kita juga bisa memasukkan attachment ya di sini dalam bentuk file ya. Bisa kita ambil, download, lalu kita upload saja. Kemudian kita pilih save. Jadi kita telah memiliki introduction di sini ya. Jadi introduction. Nah, untuk perlu diketahui bahwa gamifikasi di kelas craft yang free ini kita hanya terbatas pada 6 quest. Jadi kita harus perhatikan hanya 6 ya. Ini 21. Lalu di sini saya akan tambahkan dengan menambahkan objek, add objek sini ya, di sini. Oke. Nah, bentuknya apa nih? Misalnya ini adalah presensi kehadiran. Ya, jadi di sini questnya ada kehadiran, bentuknya boleh task atau kalau memang sudah terintegrasi dengan Google Classroom boleh milih Google Classroom gitu ya. Saya pilih task. Oke. Untuk keaktifan siswa kita akan melakukan presensi ya, online ya. Online ya gitu ya. Misalnya seperti ini. Oke, lalu pilih next. Nah, tasknya adalah presensi online. Nah, petunjuknya apa di tasknya? Misalnya, silahkan masukkan NIM dan nama mahasiswa ya sebagai bukti kalian telah mengikuti perkuliahan pertama ya, sebagai contoh ini. Atau mungkin kalau mau dikreasikan bisa dengan silahkan selfie gitu ya, selfie dengan ini diupload ke sini dan sebagainya. Oke, karena ini task berarti kita pilih next ya, karena ada assignment, kita enable assignmentnya. Jadi kita boleh sesuaikan tanggalnya kapan gitu ya. Misalnya ini hari Senin ya, karena kita hari Senin tanggal 17 Senin ya. Kita kasih batas presensi kapan, presensi kehadiran ya. Misalnya harus tanggal 17, jamnya maksimal jam 8.30. Jadi kalau yang di sini kalau mereka benar-benar melakukan presensi, kita kasih nilai 100 ya. Kalau GP ini nggak bisa karena dia harus premium. Ataupun ketika mereka lebih cepat absen, jadi lebih presensi, jadi lebih cepat
melakukan presensi, dikasih nilai tambahan. Tapi karena hanya presensi, kita harus tentukan waktunya. Jadi kita cukupkan saja sampai sini ya. Lalu pilih next, discussion-nya nggak perlu. Lalu progress. Jadi kalau mereka udah presensi, mereka di assignment-nya dapat 200. Kalau mereka udah ini kita tambahkan 100 lagi. Oke, kita save ya, save saja. Nah, kita akan koneksikan ya di sini ya, dengan menu apa tadi? Menu connect objective. Jadi setelah membuka introduction dia setelah selesai dia akan masuk ke presensi kehadiran, gitu ya. Oke, kita akan masuk kepada tahap setelah mempresensi adalah kita akan mempresentasikan materi-materi kita. Jadi kita tambahkan objek ya, kita mungkin taruh di sini ya. Di sini aja. Nah, ini task adalah materi pemrograman web. Sejarah ya, sejarah website aja deh. Sejarah website ya, kita coba buka sejarah website. Jangan menggunakan Google ya Bapak Ibu ya. Silakan gunakan materi sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu buat di WPT, karena Bapak Ibu saya akan mengambil dari salah satu jurnal ataupun buku ya. Oke. Nah, ini saya ambil seperti ini ya, materi ini saya ambil. Ini anggap saja ini dari PowerPoint ya, saya secara website dalam bentuk task. Oke, jadi saya akan paste di sini materinya karena saya partisi ini sejarah website. Saya buat next. Tasknya adalah agar mahasiswa benar-benar membaca materi kita ya. Jadi kita buat task adalah dengan cara memberikan task yaitu ringkasan. Ya. Buatlah ringkasan. Ringkasan atau ini aja ya. Jadi saya buat task ya, silahkan buat ringkasan dalam bahasa yang lebih sederhana terkait sejarah website. Oke, jadi tasnya seperti ini, lalu pilih next, assignment, enable, lalu kita kasih batas ya. Jadi karena gamifikasi, jangan sampai di game itu hanya berlaku untuk 1 hari, kalau bisa dalam waktu 1 minggu. Jadi mereka bisa bermain game ini dalam waktu 1 minggu ya. Saya kasih batas untuk sejarah website untuk sampai tanggal 19 misalnya. Lalu kalau mereka sudah berhasil mengumpulkan dan benar, kita kasih 200. Dan ketika dia mengumpulkan lebih cepat gitu ya tanggal 17 kita kasih tambah 300. Oke, kita pilih next. Kita juga buka kelas discussion. Next, kalau sudah mereka menyelesaikan tambah 100. Kita save ya. Lalu kita koneksikan dengan tanda plus ini. Kita koneksikan. Oke. Saya coba koneksikan ya dengan masuk ke sini ya. Jadi ini sudah 3 karena kita terbatas 6, tolong diingat-ingat ya karena kita batasannya hanya 6. Oke, sudah sampai sejarah website. Lalu kita tambahkan 1 kuis lagi, saya taruh di sini ya. Nah, ini kuisnya. Kuis kelas craft. Oke. Kuis sejarah website. Nah, ini kita masukkan, misalnya kita menggunakan Google Form ya, Google Form. Jadi ini adalah kuis tentang sejarah website. Oke. Lalu kita pilih task. Nah, ini dia minta form ya. Jadi kita harus ke Google Form ya. Nah, Google Form kita masukkan nilai masukkan kuisnya di sini ya. Karena dia meminta select form gitu. Jadi kita akan masuk dengan Google Form, Pak Ibu, kita buat baru ya. Di sini sebagai contoh. Oke. Kuis sejarah website. Dan kalau bisa
Soalnya tidak usah banyak-banyak ya. Jadi yang penting, mahasiswa kita aktif. Oke, di sini kita buat, soal ya sebagai contoh. Di sini kita misalnya adalah siapakah penemu gitu ya. Siapakah penemu website. Oke, kita tambahkan di sini, di sini, di sini, di sini. Oke. Ini kita kasih tipuan gitu ya. Nah, jadi soalnya hanya ada satu atau mungkin kita bisa buat dua soal gitu. Kita buat multiple choice saja. Nah, di sini kita setting dulu biar ada quiz jadi sebuah mode quiz. Jadi kita di setting, kita pilih limit one response, lalu di quizzes kita jadikan make quiz gitu ya. Kita save. Oke, kita pilih answer key-nya adalah yang pertama dan kita berikan nilai 100. Karena dia soalnya hanya satu jadi 100, kalau misalnya soalnya 5 ya tinggal bagi saja. Oke, kita juga butuh nama ya. Jadi tambah dulu nama atau name aja, name ya. Jadi required. Lalu di sini juga required. Oke, namanya kita pindahkan ke atas seperti ini. Oke, sudah selesai ya. Kita tinggal pilih response, lalu kita create spreadsheet-nya. Jadi kita create a new spreadsheet ya, kita create. Oke, kita bisa lihat di sini score, name, dan penemu siapa, jawabannya apa. Jadi kita bisa menggunakan ini. Ya, oke, kita telah membuat formnya, form quiznya sama spreadsheet Excel-nya. Kita back kembali ke Classcraft, kita tinggal pilih select form. Nah, select form. Jadi kita buat kuis sejarah ya. Jadi kita pilih select ya, di sini dia akan masuk ke select. Oke. Ada masalah kah internetnya? Oke, tidak ada ya. Jadi oke, kita select. Saya tutup dulu. Dia masih connecting ya, ada permasalahan di koneksi internet saya. Sepertinya dia agak sedikit lelet. Oke, saya select dulu ya, cancel. Jadi intinya kita bisa masukkan Google Form ya, jadi agar dia bisa jadi salah satu kuis gitu di Classcraft. Nah, ini kelemahannya adalah karena dia harus terintegrasi dengan online ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya reload lagi, reload. Oke, reload Classcraft-nya ya. Saya reload dulu. Sepertinya tadi ada bermasalahan dengan koneksi. Oke. Tadi sini ya kita tambahkan baru ya di sini ya Bapak Ibu ya. Di mana ya? Tadi di sini. Oke. Nah, quiz sejarah web. Kita pilih yang Google Form. Lalu quiz sejarah website ya. Lalu tasnya kita pilih formnya. Dari sini kita pilih yang ini, kita select, masuk ke sini lalu pilih spreadsheet-nya ya. Spreadsheet-nya adalah XLS yang telah kita buat ya. Jadi kita select juga. Nah, kita pilih. Nah, ini biasanya hanya ini karena permasalahan internet ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya reload lagi. Biar tidak ada, kalau ada masalah kita bisa melakukan reload gitu.
Oke. Ini jadi yang membuat masalah tadi tidak bisa itu adalah koneksi internet yang buruk ya. Jadi kalau kan ini sedang hujan ya, jadi sedikit berpetir gitu. Oke, kuis Google Form, tas ya, select form. Oke, formnya saya pilih dulu. Nah ini koneksi saya sedang buruk ya, jadi oke, petirnya menyambar-nyambar nih Bapak Ibu. Jadi kita sedikit lama memproses kuis ini. Oke, kita tunggu ya, Bapak Ibu ya. Jadi permasalahan koneksi ini begitu begitu penting ya, apalagi semasa daring ini kita harus benar memiliki koneksi yang bagus ya untuk melakukan perkuliahan atau melakukan pengajaran ya. Jadi kalau koneksi kita buruk ya kita akan kesulitan ya di sini story-nya misalnya kuis ya. Next gitu ya. Select spreadsheet ya di sini. Udah. Oke. Kita tunggu ya, semoga bisa. Nah, oke. Jadi memang kadang-kadang kita ada sedikit kendala ya, nih ya, select response gitu ya. Oke, mungkin kita buat buat yang baru ya, Google Form. Google Form, misalnya seperti ini. Oke, tadi misalnya kita ganti form yang lain ya, nggak saja udah bikin form baru gitu. Lalu ini kuis pertemuan 2 misalnya select gitu. Lalu enggak di sini. Oke, select ya. Nah, di sini misalnya kita kalau tadi ada bermasalah gitu, kita bisa menggunakan yang lain ya, kuis yang lain, membuat form baru dan juga bisa menggunakan kelas craft. Nah, ini setelah udah kita buat tambah nilai, passing grade lalu pilih next. Nah, rewardnya kalau dia telah menyelesaikan kuis kita berikan nilai 300 misalnya. Lalu dia otomatis save page progress. Jadi tinggal save saja. Oke, save. Udah ya, tinggal. Oke, sudah save ya. Tinggal kita koneksikan di sini ya, koneksikan ke sini setelah kuis 1 2 3 4 ya. Nah, ini tinggal terakhir kita buat sebuah quest ya. Kita tutup dulu. Kita tambahkan objek baru di sini yaitu quest selesai. Ya, jadi quest end. Oke, selamat Anda telah menyelesaikan game pada pertemuan 01 gitu ya. Lalu kasih nilai 200 kalau dia telah selesai, kita pilih save. Nah, ya tinggal kasih sini saja. Oke, kalau kita cek ini. Nah, ini adalah petanya. Peta untuk pertemuan pertama kita telah membuat ya petanya. Oke, kita simpan. Nah, ini selanjutnya adalah show quest. Kita pilih show biar muncul gitu ya, biar muncul di buat mahasiswa kita ya. Oke, kita lihat di sini kita pilih quest lagi. Jadi kita telah membuat pertemuan 1. Dan Bapak Ibu bisa membuat untuk pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat sampai pertemuan berapa ya, 14 misalnya. Itu bebas. Bebas saja, tidak masalah. Yang penting kalau ada permasalahan tentang Google Form boleh diganti dengan yang lain, model-model assignment atau apanya, boleh. Nah, sekarang kita telah berhasil membuat kelas pemrograman mobile di sini, cuman kita belum bisa melihat siswanya. Nah, sekarang kita akan login sebagai siswa ya, mahasiswa.
Oke, kita ingat di sini kita akan login dengan Doni Anggara saja ya, Doni Anggara. Oke, kita berarti tinggal pilih kalau dia petunjuknya adalah game.classcraft.com/student ya. Jadi kita pilih di sini student code ya, karena dia akan minta kun student. Nah, ini enter your student code ya. Jadi kita akan masukkan kode ini. Masuk. Oke. Kalau benar dia akan muncul next ya. Oke, gunakan username untuk login, misalnya tadi siapa namanya? Doni ya, Doni Anggara. Oke, next ya, passwordnya adalah 13456. Oke, start playing. Jadi si Doni ini sebagai mahasiswa, pertama kali setelah dia melakukan sign up dengan kode Classcraft, dia akan masuk pada dashboard gamenya dia ya. Nah, dia akan memilih karakter, dia mau memilih tipe apa sebagai guardian, mage, atau healer. Anggap saja Doni memilih healer ya, kita pilih next. Karena dia cowok gitu ya, dia milih yang ini misalnya. Oke, sini pilih ya, dia milih cowoknya, kemudian kita next. Lalu healer dia milih ini karena dia healer, next. Lalu dia ini ini bebas ya, ini. Lalu nah, ini yang memilih adalah dosennya. Oke, sudah dia bisa langsung bermain game ya. Untuk pertama kali membuka, dia memang langsung harus mendapatkan 200 XP ya. You just earned XP, experience point ya. Time to earn even more so you can level up ya. Jadi dia bisa melakukan level up dengan mendapatkan equipment, patch ataupun power. Jadi kita pilih Sidone start playing. Di sini dia ada start your intro quest ya. Bisa pilih di sini. Oke, di introduction dia akan belajar tentang apa itu Classcraft ya, start quest gitu. Ya, langsung ke beginning gitu ya, diklik beginningnya. Lalu di sini muncul continue, ada di sini ada tasknya gitu ya. Lalu task complete, dia akan belajar gitu ya, belajar tentang bagaimana Classcraft ini bekerja. Task complete. Ada kudos juga, pujian-pujian ya. Oke, task complete. Nah, di sini ada healing touch gitu, lalu continue, lalu task complete. Nah, ini kita ikuti saja. Task complete misalnya. Nah, ini selesai. Oke, task complete. Nah, dia akan dapat 500 GP gitu ya. Jadi sekarang si Doni ini sebagai mahasiswa telah masuk pada heal 1 ya. Jadi dia telah menyelesaikan quest-nya. Tapi dia masih di level 1. Sekarang dia harus ikutin quest ya. Tapi di sini kita lihat dulu menu equipment. Equipment ini adalah si Doni bisa belanja apapun ya tentang wanderer, ada boots ya, ada clothing, ada apa, ada pants gitu dan sebagainya di sini ya. Nah, di sini sebagai contoh ketika dia ingin mendapatkan pakaian baru ya ataupun power baru, karena kan nanti kita juga ada level mengalahkan bos gitu ya. Nah, contoh. Jadi dia bisa belanja ya, belanja misalnya dia pengen beli baju baru ya, clothingnya. Nah, ketika dia pengen ganti clothing, nah tapi dia di sini dibilang bahwa baru bisa belanja ketika dia sudah level 2 gitu ya. Nah, ini herbalist level 3. Nah, setiap equipment itu punya kekuatan sendiri-sendiri ya. Jadi ketika mau dia ganti, dia harus naik level. Naik levelnya bagaimana? Dengan mengoleksi XP. Gitu ya. Di sini ada pets. Nah, kita bisa ngetrain pets gitu. Dapatkan pets. Nah, yang paling penting adalah di sini Bapak Ibu, di quest-nya. Nah, quest-nya adalah ini pertemuan 1 adalah pertemuan yang dibuat oleh dosen ya, karena dia telah masuk sebagai dengan kode kelas ya. Lalu pilih pertemuan 1. Lalu introduction ya, di sini
Selamat datang di kelas pemrograman website. Pertama-tama kita akan saling berkenalan dan membahas kontrak kuliah. Anggap saja gitu. Lalu di sini mungkin ada semacam attachment ya kontrak kuliah. Nanti tinggal diupload saja, Bapak Ibu tinggal ekspor saja. Lalu dia akan masuk ke presensi kehadiran ya. Jadi dia continue. Nah ini untuk presensi dia harus assignment di sini ya dengan masukkan misalnya nama Doni. Lalu name-nya misalnya ini ya. Lalu submit ya, submit, lalu submitted. Dia kembali ke task di atas complete ya. Jadi dia telah melakukan menyelesaikan presensi kehadiran gitu ya. Continue, assignment sudah ya. Continue. Oke. Oke, sepertinya ini ada permasalahan ya. Oke. Continue. Oke. Nah, ini kita juga bisa melihat teachernya ya di sini ya, teachernya. Oke, ini harusnya dia bisa continue. Oh ya, ini tadi kayaknya ada permasalahan ya. Jadi kita sign out dulu sebagai mahasiswanya. Oke. Kita akan login dulu dengan sebagai dosen. Ya tadi karena ternyata ada yang belum tersambung. sorry. Kita ada belum tersambung. Kita pilih ini. Kita login dulu sebagai dosen ya, Bapak Ibu ya. Login dulu sebagai dosen. Oke. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu ya, sampai prosesnya berjalan. Oh, website ya. Di sini kita setting dulu tadi ada quest yang belum terkoneksi kalau tidak salah ya. Teman satu. Sesi kehadiran sudah ya harusnya ya. Nah ini tadi kita bisa melihat Doni Anggara telah menyelesaikan ini ya. Nah ini kita lupa ini ya, kita lupa ini. Terus, nah ini kan ada allow students to automatically proceed to the next objective upon completing the task ya. Kita harus mencentang ini ya. Jadi kita juga harus mencentang self ya, wis gitu ya. Oke. Oke, kita selesai settingnya, kita keluar dan kita akan masuk dengan akun Doni. Username. Oke, tadi Doni Anggara ya. Passwordnya adalah 123456. Login. Kembali sebagai mahasiswa. Oke, kita buka quest kembali sebagai ini. Kita pilih next. Oke. Continue. Task complete. Nah, dia akan masuk ke materi baru ya, karena tadi memang dosen sudah menyeting bahwa auto task gitu ya. Nah ini muncul sejarah ya, jadi di sini task buat ringkasan. Oke, sebagai contoh ini adalah ringkasan saya. Oke, kita bisa discussion. Oke, submit ya, kita bisa melakukan ringkasan bisa juga dengan melakukan upload file ataupun langsung mengetik langsung ya. Kita submit. Oke, submit ya. Jadi kalau bingung dia bisa dia langsung naik level ya. Oke, selamat gitu ya, naik level. Oke. Dia bisa diskusi kalau bingung dengan teman-temannya atau diskusi dengan dosen ya di sini.
Saya bingung nih, siapa penemu web gitu ya. Ya send. Oke, nah di sini nanti ada yang saling menjawab gitu ya di diskusi di materi ini. Oke, tasknya kalau sudah ini kita selesai ya, selesai. Jadi dia akan masuk ke kuis. Oke, dia masuk ke kuis, kuis ya, continue. Kita akan menyelesaikan kuis di sini. Kuisnya dalam bentuk Google Form ya tadi ya. Jadi dia dalam bentuk Google Form. Uh, Kuisnya ini harusnya muncul ya karena Google Form ini muncul. Dia masukkan email address. Oke. Misalnya aplikasi Android. Story. Continue. Aplikasi Android ya. Di sini misalnya oke. Lalu kita submit ya. Jadi oke, view score, dia lihat skornya. Langsung dia akan melihat skor gitu ya. Jadi kalau sudah dia akan masuk dan melihat hasilnya gitu. Nah, dia dapat 100 gitu ya karena dia berhasil. Oke, kita task complete gitu. Complete story. Continue. Complete dong. Oke, kita reload. Mungkin ada sedikit miss di class craftnya. Ini dapat 300 XP. Oke, tadi dia udah naik level ya, ternyata ya udah naik level. Oke, ini koneksinya sedikit buruk ya, ternyata ya Bapak Ibu ya, sehingga kita susah mengoptimalkan Google Form ya. Oh ini kuis, task ya. Oke, tasknya tadi sudah ya, sudah harusnya tinggal task complete saja. Oke, mungkin jadi kita tinggal melakukan setting sedikit ya, setting-setting di kita lihat dulu sebagai dosen dulu, kita lihat tadi ada permasalahan apa ketika melakukan kuis kok di media tidak bisa gitu, tidak bisa submit ya. Yang kita pilih ini langsung login ya dengan dosen dulu, kita cek ada permasalahan apa nih di questnya kok dia tidak bisa melanjutkan ya atau task complete gitu. Dan tadi telah kita lihat dia sudah naik level, dia juga oke, kita lihat questnya. Oke, kita lihat. Questnya, kita lihat ya. Oke. Story, tasknya. Bisa setting. Oke, kita coba ini dulu ya. Oke. Review apa? Sebenarnya di Doni ini sudah melakukan passing grade ya di sini ya. Ini udah kita juga bisa lihat responsnya. Oke, kita coba. Nah, ini dia kalau di dosen kita bisa lihat ada grade karakter dan bisa dia ada aktivitasnya Doni ya di sini ya. Kita
coba settingnya tadi saya tinggal obtaining ya. Kita coba sign out ya. Sign out dan masuk kembali sebagai mahasiswa. Username Doni. Oke, 1 2 3 4 5 6. Kita login. Dan perlu diketahui bahwa Google Form ini memang masih beta ya, masih beta sehingga masih kurang stable ya. Jadi bisa diganti dengan task-task yang lebih stable yang lain gitu. Ini dia sudah sampai tahap quizzes ya, new task ya. Harusnya dia sudah selesai task gitu ya. Udah. Oke ya, jadi memang tadi sepertinya ada sedikit permasalahan di settingan quiz di dosen. Oke. Sorry. Oke. Ya, betul. Sebagai dosen dulu ya, tadi kita login. Oke, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Tunggu sebentar proses kelas craft ini. Ini udah ada respons sebetulnya dari email ya, langsung benar nih sudah ada di Google Form-nya. Oke, kita coba setting quest-nya. Kenapa dia tidak bisa melanjutkan ya temuan. Setting ya, tadi sudah sampai sini. Saya sudah simpan ya di sini harusnya. Oke. Kita akan coba login dengan username ya tadi Doni Anggara. Login. Oke, kita buka questnya kembali ya. Nah, pilih pertemuan 1. Tadi sudah ringkasan, sudah sampai quiz. Yes, quiz ya. Di sini kos harusnya tas komplit ya. Oke, ya sudah ya. Oke, kita coba atur pengaturannya di sini jangan. Oke, kita ulangi. Oke, misalnya ya. Banyu Studio @gmail. Oke, saya asal submit. Oke, tas komplit. Oh, ternyata ini yang bermasalah adalah
Google ya, Google Form-nya ya, ternyata ya dia tidak bisa karena dia masih beta ya. Oke, nggak apa-apa, buat alternatif bisa kita gunakan metode-metode task yang lain ya, tidak harus dengan menggunakan Google Form ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa menggunakan task-task seperti tadi biar mengupload hasil, pekerjaan dengan menggunakan, mengupload file PDF atau PowerPoint dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti saya tunjukkan sebentar di sini, di quest-nya ya. Di quest-nya saya tunjukkan sebentar. Oke. Harus sedikit bersabar ya Bapak Ibu ya ketika kita menggunakan ini ya. Oke, kita lihat di sini di quest-nya misalnya kita bisa ganti alternatif dari eh, Google Form ya. Jadi kita di sini kita bisa ganti dengan menghapus aja, kita hapus ya. Jadi delete aja. Oke. Kita hapus, boleh ya. Jadi kita delete saja, lalu kita ganti dengan quest baru ya di sini tasknya ya misalnya ini task-task biasa saja atau Google Classroom assign misalnya quiz ya. Jadi uh, quiz, lalu tasknya adalah uh, quiz, quiz ya. Jadi ada satu pertanyaan satu, dua pertanyaan 2 gitu ya. Jadi kalau assignment kita enable assignment lalu berikan nilai ketika dia telah. Untuk nilainya itu disesuaikan saja. Jadi yang XP HP ini hanya untuk poin dia bisa melangsungkan game ya. Tapi untuk nilai secara terpisah yaitu nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS itu harus disesuaikan oleh si dosen. Jadi dia akan mengolek nilai gitu ya. Mengolek nilai dari setiap aktivitas. Oke, saya sambungkan. Saya sambungkan ke sini. Oke, telah selesai. Lalu kita cek dulu. Nah, ini Doni Anggara. Nah, kalau Doni Anggara berhasil, kita tambahkan misalnya hardworking gitu ya, tambahkan 150 dia nambah gitu ya. Nah, dia akan muncul. Oke, kita lihat dulu. Kita masuk sebagai Doni Anggara lagi. Sorry ya Bapak Ibu ya, bolak-balik karena komputernya satu. Oke. Doni Anggara 1 2 3 4 5 6. Login ya di sini. Kita akan masuk sebagai tadi kan Google Form-nya bermasalah ya karena masih beta ya sehingga saya ganti dengan yang lain dengan tas yang lain ya. Jadi tidak apa-apa, tidak harus dengan Google Form tapi boleh dengan tas-tas yang lain. Request. Oke, teman satu. Oke, tadi sampai sini kita buat quiz ya. Oke, continue, tasnya dapatkan 2 lalu kita jawab ya. Nah, jawaban 1, jawaban 2 gitu ya. Lalu submit. Nah, ini yang saya maksud dengan submit ini kan nanti akan masuk ke dosen gitu ya atau ke guru. Nah, ini kita ngecek. Nah, ini nilainya terpisah. Jadi aktivitas-aktivitas dapat 200 XP, dapat semuanya itu hanya untuk kebutuhan dia bisa melangsungkan game atau terus lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Semuanya kontrol masih dikontrol oleh dosen gitu ya. Assignment, ketas, oke, story. Sudah ya, tinggal selesai. Nah, ini tinggal selesai. Oke, quiz complete gitu ya. Dia selesai, dia dapat 200 XP. Ya, sudah selesai menyelesaikan pertemuan 1. Oke, dia bisa ngelihat nilainya. Ya, udah dapat XP-nya nambah ya tadi 1000 jadi 1750 dan sekarang dia udah naik ke level 2 sehingga dia kalau mau equipment-nya ganti. Oke, misalnya nah bui ya, baik gitu ya. Contohnya seperti ini. Oke, kita seperti ini ya, Pak Ibu ya. Oke, jadi seperti itu sedikit demo ya menggunakan gamifikasi atau gaming Classcraft ya dengan metode penggabungan tadi bisa menggunakan Google Classroom ataupun manual
siswa gitu ya, kita gunakan gamifikasi, saya sudah demokan, dari sisi dosen atau guru dan juga dari sisi, mahasiswanya ya. Semoga Bapak Ibu bisa sedikit, mungkin ada tertarik dengan metode saya, yang saya gunakan dengan gamifikasi bisa aplikasikan dengan mata kuliahnya. Jika Bapak Ibu bingung ataupun mungkin kita mau diskusi silakan, komentar saja di kolom komentar, kita akan diskusi bersama-sama atau mungkin nanti ada Bapak Ibu yang menemukan trik-trik baru ya, trik-trik baru di gamifikasi ini. Baik, terima kasih, telah menyaksikan, tutorial sederhana penggunaan gamifikasi dengan metode Classcraft dan Google Classroom. Silakan berkomentar, ketika ada pertanyaan silakan, saya terbuka untuk diskusi. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.